sejahtera buat kita semua. Salam sehat, salam semangat. Semoga hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Anak-anak, hari ini kita berjumpa lagi untuk melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Adapun pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini masih di tema 5 untuk sub tema 2, yaitu tentang usaha di sekitarku. Pembelajaran 5 dan 6 halaman 103 sampai dengan 118. Anak-anak, tidak lupa Bapak akan selalu mengingatkan kalian, kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Hindari virus ini dengan cara gunakan masker ketika keluar rumah, kemudian cuci tangan, gunakan sabun minimal 20 detik, kemudian jauhi kerumunan, jaga jarak, dan manfaatkan waktu senggang untuk berolahraga agar imunitas tubuh kita akan terjaga. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 8 item, 4 untuk pembelajaran 5 dan 4-nya lagi untuk pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah dengan menggali informasi dari berbagai sumber, diharapkan kita mampu mengidentifikasi komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara ASEAN. Ya, dengan menggali informasi dari berbagai sumber, diharapkan kita mampu menyajikan informasi tentang komoditas yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di ASEAN. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati contoh dan membaca penjelasan, diharapkan kita mampu mengidentifikasi ciri-ciri poster secara tepat, ya. Kemudian dengan mengamati contoh dan membaca penjelasan, diharapkan kita mampu membuat poster secara benar. Item yang kelima, tujuan pembelajaran kita adalah dengan membaca teks, diharapkan kita mampu mengidentifikasi berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dengan membaca teks, diharapkan kita mampu menyajikan berbagai contoh keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Dengan berdiskusi, diharapkan kita mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Kemudian yang terakhir, dengan berdiskusi, diharapkan kita mampu membuat teks daftar riwayat hidup secara benar. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membahas tentang pembelajaran 5 ya. Kamu telah membuat rancangan poster pada pertemuan sebelumnya kemarin ya. Untuk rancangan produk seni di daerahmu. Sekarang buatlah poster berdasarkan rancangan yang telah kamu buat. Kemarin kan kita sudah buat rancangannya ya. Lanjut. Apakah kamu masih ingat langkah-langkah membuat poster dengan menggunakan tangan? Nah, kalau masih ingat, alhamdulillah ya. Sekarang untuk biar lebih ingat lagi, Bapak akan ingatkan kalian bagaimana cara membuat poster menggunakan tangan ya. Proses mendesain poster dengan tangan. Langkah yang pertama, kita harus menyiapkan kertas polos, pensil dan pensil warna tentunya. Langkah kedua, kita pilih kertas polos sesuai dengan keinginan yang kita inginkan ya. Nah, ketika kamu merancang poster dengan tangan, kamu dapat menentukan ukuran kertas sesuai keinginan ya. Jadi sesuai dengan keinginan kita boleh memilih jenis apa saja ya kertasnya. Asal mudah ditulis tentunya ya. Langkah ketiga, buatlah 3 garis tipis gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari atas halaman ke atas kertas ya. Kamu akan menulis judul postermu pada bagian ini ya, bagian atas ini. Gambar garis mendatar sekitar 6 cm dari bawah halaman kertas.
kamu akan menulis informasi tentang hal yang kamu ingin supaya orang lain mengetahuinya. Misalnya mencantumkan tempat, tanggal, dan nomor telepon seperti kunjungilah pameran kami. Nah, itu di bagian bawah sini ya. Oke, kita lanjut. Langkah keempat, membuat judul. Buat judul. Apa judulnya? Sesuai dengan keinginan kita. Langkah kelima, buatlah yang di bagian bawah ya, di bagian bawah buatlah tulisannya sebagus mungkin biar enak untuk dilihat ya di bagian bawah kertas. Kemudian langkah keenam, isi bagian tengah dengan gambar berkaitan dengan gagasan utama. Misalnya kamu ingin membuat poster tentang tumbuhan, berarti gambar di tengahnya adalah tentang tumbuhan, atau poster tentang bagaimana melestarikan hewan, maka kita tuliskan gambarkan tentang beberapa jenis hewan di sana. Boleh lebih dari satu ya. Kemudian setelah itu kita beri warna supaya gambar tersebut menarik atau tulisan tersebut menarik ya. Lakukan eksperimen. Nah, ini contoh ini kan dibuat hanya untuk sebagai contoh. Nah, kamu bisa membuat misalnya sesuai dengan keinginanmu, tidak harus gambar gerabah seperti ini ya. Nah, inilah langkah-langkah cara membuat poster ya. Nah, poster kita kemarin sudah buat, tapi ini langkah-langkahnya Bapak ulangi lagi penjelasannya. Jadi bukan merupakan tugas buat kalian, tapi hanya Bapak mengulang kembali agar kalian semua ingat bagaimana cara membuat poster. Ada 8 langkah tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, berdasarkan poster yang kamu buat kemarin ya, coba kamu isi tabel yang ini. Kira-kira judul poster sudah sesuai enggak sama tema? Misal gini, judul poster adalah tentang tanaman, tapi gambarnya tuh hewan ya. Cocok enggak? Berarti dicontreng bagian tidak. Tapi kalau bagaimana? Kalau isi dari judul poster tentang tumbuhan, kemudian gambar yang ada di dalamnya adalah tanaman-tanaman, misalnya bunga, berarti cocok ya, sesuai dengan tema. Kemudian saya menulis kata atau kelompok kata dan kalimat sesuai dengan tema. Nah, kita lihat apa yang kita tulis di dalamnya. Jangan nanti kita membuat tema tentang tumbuhan gitu, tapi di dalam tulisan di situ peliharalah ayam sebanyak-banyaknya, maka nggak cocok antara tumbuhan dan hewan ya. Ini tinggal dicontoh saja. Jelas ya. Oke, kita lanjut. Karya seni batik dan gerabah adalah komoditas yang sudah diekspor Indonesia ke berbagai negara. Apakah kamu mengetahui komoditas lain yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN? Mari kita presentasikan informasi yang kita peroleh ya. Silakan cari informasinya terlebih dahulu ya. Baik, perhatikan. Nah, di sini apakah kamu masih ingat komoditas apa saja yang diekspor Indonesia ke berbagai negara di ASEAN? Kemarin ada 2 ya yang diekspor, itu ada batik, ada gerabah. Nah, pada pembelajaran 1 kamu mendapat tugas untuk mencari informasi tentang berbagai komoditas yang diekspor oleh Indonesia ke berbagai negara di ASEAN. Sekarang carilah informasi komoditas apa saja yang diekspor ke luar negeri dari negara kita, kemudian tuliskan pada tabel berikut. Nah, ini tugas yang pertama, yang tadi Bapak tidak anggap sebagai tugas ya, jadi ini yang tugas pertama buat kalian. Nah, kalian silahkan cari kira-kira komoditas apa yang diekspor dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, terus diekspornya ke negara mana? Contoh kemarin batik itu diekspor ke negara Malaysia dan lain-lain ya. Nah, sini usahakan barang yang diekspor itu bukan merupakan batik dan gerabah. Coba kalian cari informasi ya, nanti akan
Bapak nilai pada saat pengumpulan tugas tentunya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini tugasnya, tugas 1 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 6. Kita lihat ada 2 orang anak yang sedang berdiskusi. Apakah kamu pernah mendengar tentang wirausaha Bali Tangi? Nah, Bali Tangi, bukan Bali Tangi, tapi Bali Tangi. Apakah kamu pernah mendengar tentang wirausaha Bali Tangi? Wah, dari namanya sepertinya menarik. Bisakah kamu menceritakan tentang Bali Tangi? Oke, kita lihat apa itu Bali Tanginya. Nah, lebih jelas, perhatikan baik-baik. Cermati cerita tentang usaha Ibu Made Yuliani berikut ini. Raga, Sukma, dan Semesta. Perjalanan Ibu Made Yuliani menggagas, membuat, dan memperjuangkan Bali Tangi sebagai produk lokal. Didasari ketulusan dan keinginan leluhurnya untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, selaras dengan alam. Dengan pengalamannya berpuluh tahun sebagai bidan, beliau menyadari betul pentingnya proses menyehatkan jiwa raga, sekaligus merawat lingkungan. Sebagai putri Pulau Dewata, ia terbiasa hidup dalam keyakinan bahwa alam semesta amatlah kaya akan warisan untuk dikembangkan dan bukan dihabiskan, demi manfaatnya bagi masyarakat luas. Bahan dasar seluruh produk Bali Tangi diambil dari tanaman lokal yang sebagian besar dibudidayakan di tanah Dewata oleh petani lokal. Proses penanaman, pengambilan bahan, panen, pengeringan, sampai dengan selesainya rangkaian pembuatan produk dilakukan dengan memerhatikan keterjagaan lingkungan. Lihat, ini adalah produk Bali Tangi ya. Apa sih produk Bali Tangi, nanti akan dijelaskan. Oke, kita lanjut. Untuk pembuatan wewangian dari tumbuhan kering yang lazim disebut potpourri, bahan dasar yang digunakan adalah daun, bunga, dan buah yang sudah rontok atau terlihat mati. Proses pengeringan ini juga dilakukan dengan cara konvensional tanpa menggunakan alat atau bahan kimia apapun. Tempat pengeringannya pun memanfaatkan lahan yang ada. Begitu pula dengan produk lain seperti bedak dingin, lulur, sabun, dan bore dibuat dengan cara yang sengaja disederhanakan agar memungkinkan bagi siapapun untuk menirunya, sekalipun hanya untuk pemakaian rumah tangga. Sungguh mengagumkan perjalanan sebuah industri yang saat ini sudah merambah ke tingkat internasional, namun masih tetap dapat mempertahankan idealisme leluhurnya. Bukan hanya kebugaran raga, tapi juga perawatan kesegaran sukma. Bukan hanya rempah, minyak, dan khasiatnya, tapi juga hasil bumi yang ditanam dengan ketulusan hati. Bukan pula hanya bertujuan untuk berpadu dengan alam, namun juga menyatu dengan semesta. Jadi usaha Bali Tangi ini adalah usaha di mana usaha tersebut adalah mengelola tentang alat-alat kecantikan, misalnya bedak dan lain-lainnya. Itulah usaha Bali Tangi yang dikembangkan di Bali ya, yang dilakukan oleh Bu Made yang tidak salah. Nah, ini ada penjelasannya ya. Bali Tangi adalah perusahaan didirikan pada tahun 2000 oleh Bapak Wayan Sukana yang berpengalaman di bidang farmasi beserta istri tercinta yang semasa muda berprofesi sebagai perawat ya dan bidan, yaitu Ibu Made Yuliani. Didasari ketulusan, keinginan keras, dan ketekunan, visi mereka adalah untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, selaras dengan alam. Adapun visi Bali Tangi adalah ingin mengajak masyarakat untuk kembali ke alam, memanfaatkan alam secara bijaksana, harmonis sehingga alam menjadi lestari, bisa kita wariskan kepada anak cucu kemudian. Nah, ini ya tentang Bali Tangi tadi ya, untuk sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan kosmetik ya. Melalui pengujian dan riset,
menggali naskah literatur kuno, serta senantiasa memperdalam ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan melibatkan kelompok yang kurang mampu untuk turut memotivasi berkontribusi terhadap sesama. Maka karya tangan dari rempah mineral alami dan tumbuhan yang diolah dengan teliti, pengawasan mutu untuk menghasilkan beragam produk. Kami memproduksi bahan-bahan perawatan kecantikan dari bahan alam organik tanpa memanfaatkan bahan kimia tambahan atau sintetik. Semoga produk kami bermanfaat bagi masyarakat banyak, menghargai kepercayaan para rekan bisnis, keluarga, sahabat. Balitangi terus-menerus mengukur keberhasilan bisnis dari senyum para pelanggannya. Variasi produk yang dikembangkan dan semakin digemari digunakan oleh banyak spa dari rumah kecantikan di Bali, di berbagai kota di seluruh Nusantara, serta juga di berbagai penjuru dunia. Balitangi pun giat berpartisipasi dalam berbagai pameran internasional yang memperluas jangkauan produk Balitangi, hingga kemudian mampu turut memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat di benua Eropa, Australia, benua Asia, dan Afrika. Pada tahun 2007, Balitangi membuka sebuah spa untuk menjawab kian banyaknya permintaan para pelanggan. Di sini teknik massage Bali kuno diambil sebagai akar pengembangan teknik tradisional Jepun tantra massage. Massage itu pijatan ya, bukan pesan. Karena ada massage kalau kita lihat di HP itu pesan, tapi massage di sini adalah pijitan ya, yang mengkombinasikan pijat, titik cakra, dan pelemasan yoga, sambil tetap terus mengedepankan penggunaan produk natural yang telah mengharumkan nama Balitangi. Perawatan yang dapat dinikmati Balitangi spa antara lain adalah pemijatan dan perawatan relaksasi, perawatan tubuh, perawatan wajah dalam kenyamanan nuansa tradisional, didampingi tim terapis yang berwawasan. Karya warisan leluhur kini dapat dinikmati masyarakat luas. Balitangi bukan hanya warisan alam, budaya dan karya, juga sebuah haturan syukur mengagungkan nama sang pencipta Bali tradisional. Spa Factory ya, Jalan Kebo Iwa nomor 168 Denpasar, Bali. Oke, kita lanjut. Baik, dari teks tadi ada beberapa pertanyaan berikut ya. Setelah baca teks tentang Balitangi, buatlah 5 pertanyaan tentang wirausaha tersebut. Diskusikan pertanyaan yang telah kamu buat secara berpasangan. Ini nggak usah ya, yang di atas ini ya, buat tidak usah. Tugas buat kalian hari ini adalah tugas kedua ya. Jawablah pertanyaan berikut. Oke, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa saja jenis wirausaha yang dijalankan oleh Ibu Made Yuliani? Tadi ada di dalam cerita tadi. Sikap apa yang bisa kita pelajari dari Ibu Made Yuliani? Apa manfaat dari usaha yang dijalankan oleh Ibu Made? Kemudian, apakah kamu menemukan sikap tanggung jawab yang ditunjukkan oleh Ibu Made Yuliani dalam menjalankan usaha? Itu tugas kedua buat kalian hari ini ya. Nah, Bapak rasa untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang tadi kita pelajari akan bermanfaat buat kita semua ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.